Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Arja. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 LPPK Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau dikenal dengan UKIM. UKIM merupakan salah satu rangkaian akhir dari pembelajaran PPG dalam jabatan. Berikut saya lampirkan formulir pendaftaran sebagai bukti uji kinerja. Tepatnya pada hari ini Senin 18 Oktober tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 95202182 dengan nomor peserta 201502104683. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat semua dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bisa dipahami. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Di sini untuk pertemuan 11 materi pokoknya adalah langkah-langkah melakukan pengujian hasil perakitan komputer. Mungkin itu untuk materi pokoknya. Dan yang kedua, sebelum kita ke materi pokok, materi sebelumnya kalian sudah pernah belajar yang namanya materi sebelumnya itu adalah permasalahan atau troubleshoot yang sering terjadi pada personal komputer. Kehadirannya sudah Bapak kasih tahu di Google Classroom ya. Coba Bapak akan cek terlebih dahulu kehadirannya untuk hari ini, apakah sudah hadir, sudah pada absen atau belum. Mungkin sebentar Bapak cek. Hari ini tanggal 18 ya, pertemuan 11. Baik, ini untuk kehadirannya, silakan nanti bisa kalian buka di GCR masing-masing ya, isikan nama dan kelas, tanggal absensi, nomor handphone, serta keterangan absensinya apa. Bapak juga sudah nanti bisa merekap dari hasil absensi kalian semua, dilihat dari rekap Google Formnya atau dari spreadsheetnya. Di sini sudah tertera. Jangan lupa absen. Yang lainnya bisa on cam ya, supaya Bapak tahu ya. Ya, Pak. Ya, kegiatan pembelajaran Bapak minta on cam semua, tidak ada yang off cam ya. Supaya Bapak tahu kalian menyimak atau tidak ya. Hari ini kita akan belajar tadi sudah Bapak sampaikan untuk materi pokoknya adalah langkah-langkah pengujian ya perakitan personal komputer. Tuh. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar hari ini, Bapak sudah share materi di Google Classroom dan Bapak sudah nge-share yang namanya media pembelajaran juga yang mungkin Bapak akan kasih tunjuk. Ini langkah-langkah melakukan pengujian hasil perakitan ya, hidupkan personal komputer. Yang kedua, perhatikan apakah bisa tampil ke monitor atau tidak. Yang ketiga, perhatikan indikator numlocknya nyala atau tidak. Yang terakhir, dengarkan apakah ada bunyi bip atau tidak. Itu adalah langkah-langkah melakukan pengujian hasil personal komputer. Ini adalah permasalahannya yang sering terjadi. Setelah selesai merakit personal komputer sesuai dengan standar operasional prosedur, ternyata pada saat komputer dihidupkan atau di-on-kan, terdengar bunyi bip panjang. Hardware apakah yang rusak atau yang bermasalah? Ini adalah permasalahan pada personal komputer yang sering
terjadi ya, itu. Nah, terus yang selanjutnya bagaimana apabila sudah terjadi seperti ini? Apa mungkin ada sedikit memberikan video? Ini kita akan belajar mengenai mengatasi masalah bunyi beb yang terus-menerus ya. Di sini di layar monitor itu tidak ada tampilan sama sekali. Kelompok ya. Nah, di sini kelompoknya terdiri dari satu kelompok maksimal 5 orang ya. Berarti kalau satu kelasnya ada 36 siswa ataupun 30 sampai 40 siswa, maka kelompok tersebut lebih dari satu. Oke. Nah, mungkin kalian sudah berdiskusi di di LMS secara asinkron, dan kalian pun sudah mengerjakan ya bahan untuk presentasi hari ini. Ini ada pertanyaannya adalah setelah komputer dirakit sesuai SOP, terdengar bunyi bip panjang pada hardware. Terdengar bunyi bip panjang hardware apakah yang rusak? Kemungkinan besar masalah itu disebabkan oleh RAM yang rusak atau tidak terpasang dengan benar. Solusinya itu bisa mencoba masang ulang ininya Pak, RAM-nya, atau ngebersihin RAM-nya Pak. Udah kedengeran Pak suara saya? Udah kan? Sudah terdengar, silakan. Ya tadi hardware apakah yang rusak? Ya kemungkinan besar disebabkan oleh RAM yang tidak terpasang dengan benar atau RAM-nya rusak Pak. Solusinya bisa copot ulang RAM atau membersihkan RAM-nya Pak. Oke, baik. Nah itu aja. Solusinya kalian bisa melepas RAM dan memasang kembali RAM-nya. Mungkin solusi apa yang kalian lakukan apabila RAM itu sudah dilepas dan dipasang kembali? Apakah itu dibersihkan menggunakan alat tambahan atau bagaimana? Gimana Pak tadi Pak? Setelah RAM itu dilepas, apakah kamu dibersihkan RAM-nya menggunakan alat bantu, misalkan ya, alat bantunya misalkan penghapus ataupun yang lainnya? Ya, terus Pak? Ya, mungkin itu. Apakah Iya. RAM itu setelah dilepas mau diapakan? Apakah dibersihkan saja? Apakah dibersihkan, habis itu dibenarkan kembali, dilihat lagi posisinya udah benar belum buat masang RAM-nya, gitu Pak. Ya, berarti RAM-nya dilepas dan dibersihkan, pasang kembali ya. Oke, nah berarti di sana membutuhkan alat tambahan. Alat tambahannya apa? Bisa dijelaskan dari kelompok Rafasa? Bisa dibersihkan dengan kuas Pak. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Pakai sikat gigi juga bisa. Pakai apa? Sikat gigi. Sikat gigi. Terus ada lagi yang lain? Ayo. Pakai lap kering Pak. Pakai lap kering. Ayo, ada lagi yang lain? Silakan. Barangkali dari kelompok yang lain mau menambahkan atau menanggapi, silakan bisa menanggapi dan memberikan penjelasan untuk kelompok. Mungkin penghapus Pak. Penghapus. Ya, penghapus. Kontak cleaner. Kontak cleaner. Lalu saya mungkin tambahkan itu aja. Terima kasih. Bisa on cam Fahmi ya? Oh iya Pak. Ya silakan, udah muncul ya itunya ya. Untuk PPT-nya ya. Dan untuk yang lainnya, untuk siswa-siswi yang lainnya,
silakan perhatikan, simak baik-baik. Apabila ada pertanyaan yang harus disampaikan ke kelompok 10-1, Rafasa dan Fahmi, bisa langsung tanyakan pertanyaannya. Ya. Fahmi? Oh ya maaf Pak, tadi WP-nya mati Pak. Oh gitu. Iya Pak. Saya ulang lagi ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya kali ini terdiri dari saya sendiri, Fahmi Dwi Saputra, lalu Muhammad Abinena Farel, Muhammad Rizky Febriansyah, dan satu lagi Padli Rajasyah. Di next. Masalah yang kita bahas saat ini adalah masalah bunyi bip yang panjang saat selesai merakit komputer. Gejala yang timbul adalah bunyi bip panjang atau saat melakukan boot atau menghidupkan komputer dan lampu power monitor serta lampu power CPU sudah dalam keadaan on, namun pada komputer tidak bisa menampilkan gambar atau tidak muncul apa-apa. Maka sudah dapat dipastikan bahwa ada masalah yang terjadi pada memori komputer atau RAM-nya atau kerusakan pada DRAM. Mungkin tidak terpasang dengan benar atau tidak kompatibel dengan mainboard. Perhatikan PCI pada DRAM yang dipasang. Ya. Solusinya yaitu untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan pembongkaran CPU untuk Fahmi terputus ya koneksinya ya? kenapa Pak? Terputus koneksinya tadi, suaranya hilang. Bisa diulangi? Suaranya keputus Pak? Iya. Oh. Bisa diulang dari solusinya, silakan. Oh iya Pak. Ya. Solusi dari masalah ini yaitu sebagai berikut. Untuk mengatasi bunyi bip yang terjadi, maka perlu dilakukan pembongkaran CPU untuk membersihkan kuningan pada keping masalah yang terjadi pada memori RAM atau kerusakan kesalahan pada DRAM tidak terpasang dengan benar. Sudah Pak. Oke. Intinya apa dari dari permasalahan yang ada dan solusi yang ada? Intinya jadi RAM-nya itu dibersihin dulu Pak di kuningannya. Lalu di RAM-nya itu harus dipasang dengan benar. Pastikan itu compatible dengan mainboard-nya. Oke. Nah, untuk berarti di sini ada beberapa alat tambahan ya. Tadi untuk membersihkan kuningannya, Fahmi bisa menggunakan apa? Biasanya itu bisa pakai kuas kecil gitu Pak untuk membersihkannya. Kuas kecil, terus ada lagi? Mungkin alat lainnya? Ya mungkin penghapus gitu Pak. Oke, penghapus apa ya? Ya sikat gigi juga bisa. Oke. Nah, tadi Fahmi di awal menyebutkan bahwasanya apabila untuk PC RAM-nya tidak compatible, maka RAM itu harus diganti ya. Iya Pak. Oke. Nah, mungkin Bapak sedikit menambahkan dari pemaparan Fahmi atau presentasi Fahmi bahwasanya bagaimana Pak untuk menentukan PC ini PC-nya support dengan PC RAM berapa? misalkan DDR3 PC-nya berapa? Misalkan 10.800 misalkan. Ternyata yang dia minta bukan PC tersebut, maka yang kalian harus perhatikan juga untuk permasalahan saat ini bunyi bip yang panjang itu banyak terjadi. Ya, RAM-nya rusak, RAM-nya kotor, misalkan PC RAM-nya tidak cocok, maka harus benar-benar diperhatikan. Itu ya. Mungkin dari mana Pak mengetahui si motherboard ini, si PC ini menggunakan PC RAM sekian. Nah, kalian bisa mencari informasi tambahan ya. Dilihat dari satu merek motherboardnya, yang kedua kalian bisa dilihat dari yang namanya
tipe motherboardnya apa. Mungkin itu tambahannya, pahami ya. Nah, oke. Iya baik Pak. Untuk Terima Pak kasih. ini saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya dari kelas 10 TKJ 2. Kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Taufik Darmawan, lalu ada Fikri Kamal, ada Asani Takia, dan Rizky Aulia. Di sini saya akan merangkum sebenarnya materi kemarin. Langkah-langkah pertama saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan pengujian hasil praktikan komputer. Yang pertama itu hidupkan personal komputer. Yang kedua ada perhatikan apakah bisa tampil ke monitor. Lalu yang ketiga perhatikan indikator numlock nyala atau tidak. Yang keempat dengarkanlah apakah ada bunyi bip atau tidak. Nah, ada permasalahan ketika merakit komputer, hardware yang rusak apabila terjadi bunyi bip, ada VGA. Nah, jika hardware yang rusak ini adalah VGA, itu biasanya masalahnya terdengar bunyi bip satu panjang dan dua pendek. Solusinya adalah pastikan VGA card terpasang dengan benar. Lalu yang kedua, hardware yang biasanya menyebabkan bunyi bip adalah RAM. Masalah yang terjadi jika hardware yang tidak benar ini RAM adalah pasti terdengar bunyi bip yang terus-menerus. Solusinya adalah pastikan RAM sudah terpasang dengan baik. Lalu bisa juga dibersihkan kotoran atau debu yang ada di RAM tersebut. Bisa menggunakan kuas kecil atau penghapus, sikat gigi, kontak cleaner, dan lain-lain. Lalu hardware yang bisa menyebabkan bunyi bip adalah prosesor. Prosesor tidak terpasang sempurna. Jika prosesor tidak terpasang sempurna, biasanya bunyi bip akan berbunyi terus-menerus dengan nada yang tinggi. Solusinya adalah pastikan prosesor yang terpasang posisinya sudah benar dan terpasang sempurna kepada soket prosesor motherboard. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Taufik, untuk presentasinya ya. Untuk presentasinya, silakan kelompok yang lain. Apakah ada yang mau bertanya yang sudah dipresentasikan oleh Taufik Darmawan? Mungkin dari kelompok 10 TKJ 1 mau bertanya ke Taufik, atau 10 TKJ 3 mau bertanya kepada kelompoknya Taufik, silakan. Sebelum Bapak akan memberikan suatu pertanyaan ke kelompok Taufik Darmawan. Ayo. Tidak ada yang mau bertanya kelompok 10 TKJ 1, 2, dan 3 ke kelompok Taufik? Tidak ada Pak. Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Oke, baik Taufik. Mungkin Bapak satu pertanyaan untuk Taufik ya. Dan kelompok Taufik bisa menjawab. Yang pertama, nah Taufik tadi mempresentasikan ada yang namanya beberapa perangkat yang bisa menyebabkan bunyi bip panjang ya. Iya, Pak. Yang pertama di sana ada VGA, terus ada RAM ya. RAM, ya. Yang kedua ada prosesor. Maka, nah bunyi-bunyi panjang tersebut akan berbeda kondisinya. Ya, di sini bunyinya bip panjang terus menerus. Nah, benar apa yang dikatakan Taufik. Bisa dari RAM, bisa dari prosesor, bisa dari VGA, itu ya. Namun dilihat terlebih dahulu, ya. Kita menggunakan motherboard apa, BIOS apa, ya, itu ya. Jadi bunyi bip panjang ini berbagai macam permasalahan dan tergantung dari BIOS yang ada di motherboard atau di komputer masing-masing. Karena berbeda
misalkan Phonik, misalkan apa namanya satu lagi ada yang namanya dia menggunakan AMI BIOS, Award BIOS misalkan ya, dan Phonik BIOS ataupun BIOS-BIOS yang lainnya, BIP yang akan terjadi mungkin berbeda dengan BIP yang sering terjadi yang apa namanya yang terjadi antara BIP yang dihasilkan oleh AMI BIOS dan Phonik BIOS. Ya, silakan. Ya, yang bisa saya simpulkan dari pertemuan ini, kalau yang saya ini ya, yang saya tangkap ya Pak, Ya, silakan. kalau kita udah merakit komputer sesuai SOP tapi terdapat kendala seperti bip bunyi panjang, itu kemungkinan besar permasalahannya ada pada di RAM. Itu yang saya tangkap Pak selama pertemuan ini. Baik, ada lagi mungkin dari kelompok yang topik tadi bisa disimpulkan ataupun dari siapa? Kelompoknya Fahmi ya? Iya Pak. Ya, silakan. Rafasa bisa disimpulkan. Kalau menurut saya kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, kalau terdapat bunyi bip itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya kayak RAM-nya itu kotor atau tidak terpasang dengan tepat atau juga tidak completable gitu Pak. Oke. Nah, tadi Fahmi sudah bukan Fahmi ya. Rafasa menerangkan bahwasanya apabila terjadi bunyi bipnya panjang, maka dia permasalahannya ada di RAM. Nah, mungkin Fahmi bisa tadi menambahkan dari sisi compatible atau tidak compatible RAM tersebut. Ya, Fahmi ya? Iya Pak. Nah, Fahmi mungkin bisa dijabarkan lagi untuk RAM yang compatible ini seperti apa? Ya, silakan. Mungkin Fahmi sudah pernah baca ataupun mencari sebuah informasi RAM untuk misalkan DDR3 misalkan. Nah, PC-nya ada berapa aja? Silakan Fahmi. PC RAM-nya ya. Bisa diterangkan secara kesimpulan Fahmi? Halo? Fahmi? Iya Pak. Ini silakan on cam. Sudah Pak. Ya, silakan. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Fahmi? Terjadi misalkan tadi PC tidak compatible. Nah, berarti ada kendalanya dengan PC RAM yang dipakai pada personal komputer tersebut kan? Nah, coba sebutkan salah satu saja yang Fahmi tahu atau kelompok Fahmi tahu PC apa? Ya, PC berapa yang ada pada RAM tersebut? Kalau itu sih cara ngetahuin RAM-nya itu support kagak gitu dengan mainboardnya, caranya bisa ngecek buku manual atau juga bisa ngecek via website. Oke, nah Website untuk RAM-nya PC-nya bisa disimpulkan Fahmi ya, bisa disimpulkan ada apa saja untuk PC RAM-nya, PC-nya berapa gitu loh. Rentannya kan kalau misalkan dari 1 sampai berapa ribu gitu kan. Mungkin Fahmi sudah pernah baca atau belum terkait Belum tahu Pak kalau itu Pak sih. Oke, belum ya, belum pernah baca ya. Baik, Iya, terima kasih Fahmi. Ada lagi yang mau disimpulkan oleh Fahmi? Tidak ada Pak, kayaknya cukup sekian. Oke, silakan. Dari yang lainnya, Taufik bisa menyimpulkan? Kalau yang saya simpulin sih dari kelompok, Silakan, dari on-cam presentasi ya. kelompok. Itu Pak, nggak bisa Pak. Gak tahu nggak? kameranya kan. Nggak bisa. Iya. Oke, silakan Fahmi. Sorry, Taufik bisa menyimpulkan hasilnya? Kalau yang saya simpulkan dari presentasi kelompok, Nah, tapi ternyata keluar lagi. Mungkin dari Taki Atalah bisa menyimpulkan? Iya Pak, kalau dari bahasan yang tadi kan RAM. Untuk RAM berbunyi panjang itu kemungkinan besarnya terjadi dari RAM yang kotor atau rusak. Kalau dari saya sendiri yang tadi jangan panik sih Pak ya.
ya. Nah, kalau dari saya sendiri jangan panik karena kemarin itu sempat panik, Pak. Udah sejam nungguin tetap ini, Pak. Monitornya itu nggak nampilin apa-apa. Ya. Terus? Nah, mungkin itu aja. Baik. Terima kasih untuk Tala ya. Silakan. Yang lainnya? Taufik sudah masuk atau belum nih? Taufik tadi keluar ya? Iya Pak, maaf Pak, keluar Pak tadi. Sinyalnya gangguan. Ya silakan. Iya, Bisa dilanjutkan kembali presentasinya. Iya, yang dapat saya simpulkan dari presentasi, baik dari presentasinya kelompok Rafasa maupun Fahmi, sebagian besar permasalahan ada di RAM. Solusinya bisa dilepas terlebih dahulu RAM, lalu dibersihkan menggunakan alat bantu seperti kuas kecil atau penghapus dan lain-lain. Nah, hardware yang lain yang mungkin bisa menyebabkan bunyi bip panjang adalah VGA dan prosesor. Nah, seperti sama dan untuk masalah RAM mungkin saya mendapat Bapak, RAM harus juga disesuaikan dengan spek PC tersebut Pak. Jadi nggak semuanya compatible, RAM itu nggak semua compatible buat semua PC gitu Pak. Jadi disesuaikan. Ada lagi yang lain? Terima. Cukup Pak. Cukup, baik. Baik ya. Kalau tidak ada yang mau memberikan simpulan ataupun memberikan ringkasan untuk pertemuan ke-11, mungkin Bapak tarik kesimpulan bahwasanya kendala yang sering terjadi atau permasalahan yang sering terjadi pada personal komputer ya, pada saat ini Bapak memberikan satu kendala, yaitu adalah bunyi bip panjang yang terus menerus yang terdengar pada personal komputer. Nah, permasalahan apa yang akan terjadi ya, permasalahan apa yang muncul, permasalahan apa yang ada. Nah, di sini Bapak menggarisbawahi bahwasanya tidak semua hardware support pada perangkat tersebut. Contohnya tadi RAM ya, random access memory, kita walaupun sudah kita bersihkan menggunakan menghapus, menggunakan misalkan tadi sikat gigi ataupun kuas ataupun lap dan lain sebagainya, kita pastikan apa, RAM-nya, motherboard-nya support nggak dengan RAM yang kita pakai. Nah, jangan sampai tergesa-gesa kita pasang RAM ternyata RAM-nya tidak support. Nah, itu pun menjadi akan bunyi bip panjang terus menerus. Nah, yang kedua bisa terjadi dari VGA misalkan, VGA-nya rusak. Nah, VGA di sini ya ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang onboard dan ada yang eksternal. Ya, apabila yang onboard, solusinya apa? Solusinya coba kita pasang yang namanya VGA eksternal. Dan apabila sudah menggunakan VGA eksternal, maka cabut terlebih dahulu VGA-nya lalu pasang kembali. Ya, apabila sudah dipasang kembali dan ternyata masih bunyi bip ataupun tidak bunyi bipnya berubah, ya kita cek lagi. Itu. Nah, yang ketiga yang tadi prosesor misalkan. Prosesornya tidak kompatibel, Pak. Ya, mungkin kalau prosesor biasanya ya beberapa BIOS itu kalau prosesor yang rusak tidak akan bunyi bip panjang, tetapi dia akan mengeluarkan bunyi bip yang lainnya. Ya, misalkan 3 kali bip pendek, misalkan ada 1 kali bip, 3 kali bip, 2 kali bip pendek semua. Nah, itu ya mungkin kesimpulannya hari ini itu. Jadi intinya jangan panik dan kalian jangan menyerah seperti Taki Atalah. Dia sudah mengerjakan atau sudah menjadwalkan 1 minggu sekali dia akan membersihkan personal komputernya. Itu ya kesimpulannya itu. Nah, yang selanjutnya, selanjutnya untuk LKPD nanti bisa dicek ya LKPD-nya. Nanti LKPD-nya bisa dicek dan bisa dikerjakan. Ya, nanti akan Bapak update untuk LKPD yang terbarunya, dan
silakan untuk latihan soalnya, ya, soal pengetahuannya kalian bisa mengakses link Google Form yang Bapak share di Google Classroom, ya, kerjakan dari mulai jam 8.15 sampai jam 8.45. Mungkin Bapak sedikit menampilkan soalnya, ya, ini soalnya seperti ini, nanti akan muncul seperti ini, ya. Ini adalah soal PC P11 di sini. Perhatikan baik-baik, ada 5 soal, nanti kalian kerjakan dengan teliti, ya. Nah, teliti, jangan sampai salah menjawab karena poinnya sangat besar, ya. Satu soal itu poinnya 20 poin, ya. Mungkin itu. Nah, sedikit ada kata mutiara dari Bapak, ya, di sini. Mutiaranya, barang siapa yang ingin mutiara maka harus benar-benar menyelam sampai dasar lautan, ya. Bapak akan ngecek kembali kehadiran kalian, apakah sudah pada absen atau belum, ya, karena Bapak sudah memberikan absen di di Google Classroom, ya. Itu, ya. Mungkin saya cek dulu. Di sini baru ada yang sudah banyak yang absen, ya. Sudah banyak yang absen. Di sini sudah ada 53 peserta didik yang absen. Nah, bagi yang belum absen, silakan bisa absen terlebih dahulu, ya, sebelum mengerjakan soal latihan pengetahuan P11. Ya, itu. Mungkin dari Bapak itu saja. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Baik, Wahid sudah memimpin doa, ya. Bapak akhiri kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan kurang lebihnya mohon maaf, ya. Bapak sampaikan tetap semangat dan jaga kesehatan, ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.